pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ayat ini menerangkan seluruh ayat telah turun kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencontohkannya. Nah, maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya yang tidak ada dari Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi, pada saat ini semua muncul. Bukankah ini bid'ah? Makanya saya anggap bahwasanya Al-Maidah ini telah sempurna, jadi tidak perlu lagi amalan-amalan yang di luar Rasul. Ya, karena kalau kita lihat amalan-amalan yang ada pada tiap-tiap masjid, terkhusus mungkin di sini ada perayaan Maulid, Isra Mi'raj kah, Nuzul Quran kah, ataupun yang lain itu. Saya rasa bertentangan dengan Al-Maidah ayat 3. Karena di sini Allah katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Ayat ini menerangkan seluruh ayat telah turun kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencontohkannya. Nah, maka dari ayat ini kita tahu bahwasanya yang tidak ada dari Nabi, yang tidak dikerjakan Nabi, pada saat ini semua muncul. Bukankah ini bid'ah? Makanya saya anggap bahwasanya Al-Maidah ini telah sempurna, jadi tidak perlu lagi amalan-amalan yang di luar Rasul. Ya. Di situ dikatakan agama sudah Sempurna. Pertama, kita sepakat nggak dalil kita Quran dan hadis? Sepakat. Quran satu, yang kedua Hadis. Sudah. Nah, hadis itu apa? Hadis itu Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Jadi jangan nanti ketika kita sudah sepakat hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya, lalu di lain waktu nanti berbahasa kapan Nabi nyontohkan, Kita sudah sepakat hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Berarti kan boleh jadi perkataan Nabi, boleh jadi perbuatan Nabi. Kita ambil dua ini aja lah, nggak usah lagi yang lain. Dua inilah kita ambil dulu. Kalau Nabi tak buat dan Nabi ternyata berkata tentang itu, maka itu menjadi sunnah dari perkataan Nabi, bukan dari perbuatan Nabi. Andai kata pun Nabi tak buat dan Nabi tak mengatakan, kita masih ada satu dalil lagi. Apa itu? Al-Quran. Dan ini menjadi rujukan yang pertama. Makanya dalam dialog kita yang lalu tentang masalah kenduri kematian, kita kan udah sepakat tidak boleh menentang Rasul, tidak boleh menentang Allah. Tentang masalah keluarga orang yang meninggal, siapa itu namanya, keluarga Ja'far yang meninggal, apa kata Nabi? Berdasarkan sunnah, Nabi menyuruh sahabat membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ini nggak boleh kita tentang. Cuman kan dalil kita kan Quran satu, hadis satu. Nah, yang dari Quran mana? Kan ini yang saya katakan, orang yang menafkahkan hartanya dengan waktu lapang dan sempit. Ya. Sedari Al-Quran dibolehkan ini bersedekah. Dari hadis dianjurkan, ya, jiran tetangga untuk bersedekah, dianjur. Kalau dari sini dibolehkan. Jadi inilah Ustaz, kalau mau kita kaitkan dengan hadis yang dari Aisyah, man ahdasa fi amrina. Nah, justru karena itu, makanya memahami hadis itu, man ahdasa, siapa yang telah mengada-ngada, ya kan? Yang telah mengada-ngada fi amrina. Itu kalau mau dibedah khusus, nanti kita cari waktunya. Ahdas dengan af'al itu beda. Yang Nabi bilang yang ahdas, bukan man af'al. Yang kedua kata fi amrina, berarti keluar yang bukan amrina. Yang ketiga ma laisa minhu, sesuatu yang enggak ada darinya, kan gitu. Baru itu ditolak. Jadi siapa yang mengada-ngada dalam agama ini yang enggak ada darinya, itu ditolak. Apa yang mau dibahas? Mau bahas orang baca Yasin di tempat duka. Yasin itu yang dibaca itu ada enggak dari agama? Dari agama. Ada. Maka kalau ada berarti enggak ditolak. Yang ditolak yang nggak ada dari agama, kan begitu. Ini fokus pertanyaannya kemana ini sebenarnya? Ke agama. Kita tadi kan sepakat agama telah sempurna. Oke, kita arahkan ke sana. Jadi supaya lebih jelas, kata sempurna itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 3.
pada hari ini telah kesempurnakan agamamu untukmu. Saya bertanya sekarang, sempurna yang dimaksud apakah sempurna apa adanya? Ini sempurna apa adanya? Atau sempurna sebagai contoh? Coba pilih. Yang pertama Ustaz, Sempurna apa adanya. Sempurna apa adanya. Oke. Nah, berarti setelah turun ayat ini sempurna lah sudah kan? Habis. Habis. Sempurna semua. Saya tanya, mana duluan turun ayat wa tammat kalimatu rabbika dan al yauma akmaltu lakum? Wa tammat kalimatu rabbika. Telah tamat kalimat Tuhanmu. Kan ada ayatnya. Ada kan? Telah sempurna kalimat Tuhan. Ayat itu dengan pada hari ini kusempurnakan. Mana duluan turun? Saya nggak jawab. Dah, itu dulu. Nah, kalaulah sempurna apa adanya, baca sejarah. Apa yang dibuat Aisyah setelah Rasulullah wafat? Apa yang dibuat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Haris setelah Rasulullah wafat? Apakah mereka semua ini oknum-oknum menandingi Tuhan? Sehingga dia telah menyempurnakan sesuatu yang tidak, menambah-nambah sesuatu yang sudah sempurna? Kalau berdasarkan dari hadis tadi bisa juga. Dari ayat. Dasar tadi, dari man'ah dasar tadi. Nggak ngerti Pak Manah dasar kalau begitu ceritanya. Kita ambil dari ayat dulu. Dari ayat. Apakah Aisyah itu termasuk oknum penambah kesempurnaan? Baca aja sejarahnya. Karena kalau kita ceritakan jadi panjang nanti. Apa itu? Nah, apakah Aisyah itu pelakunya? Kalau kita tuduh pelakunya, bagaimana dengan Al-Ahzab ayat 6? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih aula di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Bahkan istri Nabi itu mak mereka. Allah puji istri Nabi. Di sini kalian bilang bahwa istri Nabi penambah kesempurnaan. Padahal Allah puji. Pilih aja. Berani nggak kalian mengatakan Siti Aisyah itu penambah kesempurnaan? Tidak. Itu masalahnya. Kenapa nggak berani? Karena faktanya agama sudah sempurna. Bukan yang dimaksud sempurna apa adanya, tapi yang dimaksud kata sempurna itu sempurna sebagai dalil. Maka berdasarkan dalil. Mari, saya udah siapkan ini, kita tolong di syuting ke ya. Agama telah sempurna. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa agama ini telah sempurna menetapkan 5 hukum. Ada berapa hukum? Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman begini. Udah. Banyak orang menjadikan ayat ini menghukumkan bid'ah, ya, dan sesat total bagi para pengamal perbuatan yang dianggap baik selama ini. Di antaranya Maulid Nabi, doa berjamaah, salam-salaman setelah sholat dan yang lain-lain. Ya, inilah ini. Kalau memang kita berbicara agama sempurna, ya, saya bertanya, ini ayat ini sempurna nggak? Ya, dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat muhkamat. Itulah pokok isi Al-Quran. Sempurna nggak? Sempurna ini ayat. Yang ini sempurna nggak? Yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang yang cenderung di dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat saja untuk menimbulkan fitnah dan banyak lagi. Ini enggak saya bahas. Nah, pokok isi Quran adalah ayat muhkamat. Setuju nggak? Setuju. Nah, ini saya tanya lagi. Dan ini ayat ini sempurna nggak? Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Sempurna nggak? Sempurna. Nah, ini 4 poin. Ayat ini ada 4 poin yang dapat kita ambil. Pertama, disebut kata al-yauma, pada hari ini. Yang kedua, agama sudah sempurna. Yang ketiga, nikmat sudah cukup. Islam diridhoi sebagai agama Nabi Muhammad. Secara keseluruhan, pada hari ini Allah sempurnakan agama Rasulullah. Pada hari ini Allah cukupkan nikmat untuk Rasul. Pada hari ini Allah ridhoi agama Rasulullah. Jelas nggak? Jelas. Ya. Apakah tidak boleh bermaksud lain? Apakah tidak boleh bermaksud lain? Hari ini telah sempurna. Baca ini.
apakah ayat ini ayat yang terakhir? Kalau ada lagi, berarti belum sempurna. Apakah gitu masuk pemahamannya? Ini ayat yang terakhir. Baca kitab tafsir-tafsir, ini dia. Ini dia. Kita tengok lagi nih. Hari ini nikmat sudah cukup. Apakah Nabi wafat setelah hari itu? Kalau belum, berarti masih memerlukan nikmat tambahan untuk kelangsungan hidup beliau. Apakah begitu cara memahaminya? Hari ini Islam diridhoi sebagai agama Nabi. Apakah sebelum-sebelumnya keislaman Rasulullah tidak diridhoi? Apakah begitu cara memahaminya? Apakah begitu maksudnya? Karena harus mengambil yang jelas-jelas saja. Islam sudah sempurna. Kita tahu landasan kita yang paling utama adalah Quran dan hadis. Apakah setelah itu tidak ada lagi yang turun? Atau amanah Rasul? Kalau ada diambil juga sebagai dalil, maka termasuk penambahan yang sudah sempurna. Nih, tengok ini. Mana duluan ayat itu turun ketimbang ini? Aku berpesan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu orang yang berkulit hitam. Karena barang siapa yang hidup di antara kalian setelah aku wafat, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Pada saat itu hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khalifah yang telah mendapat petunjuk dan cerdik pandai. Pegang teguh-teguh semua itu dan gigitlah dengan gerahammu. Jauhi perkara bid'ah, karena semua bid'ah itu sesat. Dalam hadis ini Rasulullah telah wafat, kita diperintahkan mengikuti sahabat. Kapankah sunnah sahabat itu? Kapan sunnah sahabat? Tadi kan patokannya ketika ayat itu turun udah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah lagi. Ternyata Nabi bilang ikuti sunnah sahabat. Bagaimana? Masa Rasul tarawih hanya 3 malam di masjid. Dilakukan 8 rakaat, kita ambil begitu aja lah gampangnya. Sedangkan Sayyidina Umar 30 malam di masjid. Apakah Sayyidina Umar menambah-nambahi? Adakah Nabi bilang kau tambahi 27 malam? Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan sholat tarawih 8 rakaat di masjid. Malamnya 30 malam, nambah juga itu. Pernah Nabi bilang kau tambahi 27 malam lagi? Apakah dia telah menambah-nambahi kesempurnaan? Banyak masalah kalau mau diangkat. Kita lanjutkan masalah sempurna. Al-Quran sudah sempurna. Nah, ininya nggak saya bahas ya di sini. Perintah sempurna, larangan sempurna, janji pahala telah sempurna, janji dosa juga telah sempurna. Ini sekarang. Ini kita lihat di sini hadis dari Muaz bin Jabal bahwasanya Rasulullah ketika mengutusnya ke wilayah Yaman, beliau bertanya kepadanya, bagaimanakah kamu memutuskan perkara yang diajukan kepadamu? Jawab Muaz apa? Saya akan memutuskan dengan Al-Quran. Rasul bertanya lagi, kalau tidak kau temukan dalam Al-Quran bagaimana? Jawab Muaz dengan sunnah. Rasul tanya lagi, kalau nggak ada dalam Quran dan sunnah bagaimana? Aku mencurahkan pikiranku tanpa ragu sedikit pun. Mendengar jawaban itu, Rasul meletakkan tangan ke dadanya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah hingga menyenangkan hati Rasulullah. Tengok ini, Nabi menyuruh ke Yaman, tugasnya berdakwah, memutuskan perkara hukum Allah. Beliau berijtihad, mendahulukan Quran, kemudian sunnah. Beliau berijtihad bila tidak ada hukum yang ditanyakan itu dalam Quran dan sunnah. Nabi setuju, senang atas ijtihad Muaz hingga Nabi mengusap dada beliau dan mendoakannya. Nabi tidak melarang Muaz berijtihad.
Dan Nabi juga tidak membid'ahkan ijtihadnya. Saya tanya, ijtihad itu keluar setelah agama sempurna apa belum? Sudah. Saya tanya lagi, ijtihad itu keluar setelah agama sempurna apa belum? Setelah agama sempurna. Apakah ijtihad itu termasuk menyempurnakan yang sudah sempurna? Nih, ini menunjukkan bahwa perkataan Wahabi, ya, perkataan kalian-kalian, setiap yang tidak dicontohkan Rasulullah itu adalah bid'ah, sangat tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Artinya pendefinisian bid'ah, fi'lun ma lam yu'had fi asri Rasul, perbuatan yang enggak dicontohkan di zaman Nabi itu tidak sesuai. Jadi kalau sudah acuan yang enggak sesuai, bagaimana lagi mau dikait-kaitkan? Perlu dipahami adalah amanah Rasulullah kepada Mu'az ini jauh, ya. Dalam, nggak usah kita bahas yang sini, payah. Ini lagi kita tengok. Apabila seorang ahli hukum memutuskan hukum dengan hasil ijtihadnya dan ternyata tepat ijtihadnya, maka baginya pahala berapa? 2. Nah, apabila memutuskan hukum dengan hasil ijtihadnya ternyata keliru, maka baginya berapa? 1. Mungkin kalian bilang bukan, langsung bid'ah dalalah. Enggak begitu. Maka bertanyalah kamu kepada orang yang punya ilmu jika kamu tidak mengetahui. Siapakah yang dimaksud dalam ayat ini? Ya. Panjang kalau dibahas. Cukuplah dulu, nanti kita sambung lagi malam Rabu depan. Ya. Menyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan. Pertanyaan yang mana ini? Yang tentang tahlil. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong. Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa saya tanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Ya. Perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah, kapan nabi bikin? Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan nabi, ada perbuatan nabi. Nabi nggak bikin, tapi nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Nah, sekarang saya tanya, nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Mubah. Nah, Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa boleh? 4. Nabi istrinya berapa? 4. Ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Hukumnya bagaimana? Kita udah bagi kemarin antara kenduri, sudah kita bahas, dengan apa namanya, berdoa membaca Quran. Hukumnya itu apa? Allah menyuruh baca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan dari suruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Hukumnya, nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya.
waktunya. Udah, terus kita baca, udah kita bahas dalam beberapa acara kita, udah kita bahas. Jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi. Udah jelas itu. Nah, kembalikan kepada hukumnya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Ada orang bertanya, kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Ini begitu disebutkan ulama, dalilnya mana? Makanya saya nggak mau bicara kaul-kaul ulama lagi. Saya bahas dalil. Makanya didengarkan, disimak baik-baik itu. Jadi kita baca baca Pak Yasin. Yang nyuruh baca Yasin siapa? Yang nyuruh baca Al-Quran. Yang nyuruh baca Quran itu ya adalah Allah. Nabi juga nyuruh kita baca. Begitu disebut kalau dalam misalnya Nabi nyuruh baca, kalau Allah nyuruh baca, berarti ya bebas kita bacanya. Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak. Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalau tidak wajib, apakah berarti udah haram? Jangan dulu, haram yang kemari. Wajib dulu, baru sunat, baru mubah, baru makruh, baru haram. Nah, tahlil itu kita tanya mau kemana, kita bawa hukumnya. Kemana? Jangan tanya, sunnah atau bid'ah. Berarti kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Tidak begitu. Allah pun bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, berarti hukum. Karena kalau ditanya sunnah itu ada takluk beberapa hukum. Banyak yang sunnah ini hukumnya nggak jatuh wajib semua. Begitu. Ketika Allah menyuruh, tidaklah langsung jadi wajib. Ada kalanya Allah menyuruh itu langsung kepada sunat. Seperti wa minal laili, di sebagian malam, wa tahajjud, hendaklah kalian tahajud. Tahajud, perintah itu kan? Perintah. Hukumnya apa? Apa wajib? Begitu. Saya maaf ya, bahasa kasarnya ini. Jangan bikin pertanyaan tolol kayak gitu. Oke lah Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi. Kalaulah boleh membaca Al-Quran di tempat orang meninggal itu, apa manfaatnya Ustaz? Ini nanya pendapat saya, nanya keterangan. Begini. Dah. Ya. Namamu siapa? Adi. Udah. Orang tua Adi meninggal. Oke. Udah meninggal kan? Ya. Sekarang si Adi yang tinggal di rumah itu sebagai anak almarhum. Pikirannya macam mana? Kacau apa tidak? Kacau. Kecuali anak durhaka baru senang. Oke. Begitu kacau, kira-kira iman Adi naik apa turun? Turun. Apa yang disuruh agama terhadap saya sebagai jirannya si Adi? Menghiburnya, menghibur si Adi. Tujuannya untuk apa? Tujuan hibur itu. Ya, tujuannya hibur-hibur gitu aja, pakai keyboard gitu. Iman tadi naik apa turun? Turun. Tujuannya itu dihibur untuk apa? Supaya terhibur dan sekali imannya naik. Ya, tujuannya itu supaya imannya naik. Apa kata Allah dalam Quran? Quran sebagian dalil apa enggak? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu
zadathum imana. Kalau dibacakan Quran imannya nambah. Kau beriman enggak? Beriman kan? Begitu dibacakan Quran imanmu Nambah. kalau enggak nambah berarti enggak beriman kau. Dah. Itu manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, timbul pertanyaan, boleh enggak baca Quran di tempat orang meninggal? Itu pertanyaannya. Nah, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta, ini boleh, ini enggak. Ada orang bilang enggak boleh, ya tanyalah alasannya apa. Saya bilang boleh, alasan saya apa? Kan Nabi udah bilang, iza hadartum, kalau kamu hadir ke tempat orang sakit atau mayit, ke tempat orang meninggal, ucapkan perkataan yang baik. Siapa yang bilang itu? Hadirlah saya ke tempat si Adi, orang tua Adi meninggal. Rasul nyuruh apa? Ucapkan perkataan yang baik. Datanglah saya. Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Kenapa ayah orang tua kita ini meninggal segala macam. Baik enggak? Ngomong saya itu baik enggak? Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Berarti membaca Quran macam mana? Lebih baik. Jelas kan? Berarti membaca Quran lebih baik. Tapi ini nggak lakukan. Sekarang menyelisih apa enggak? Kalau saya baca Quran di situ, yang saya selisihi ayatkah mana ayatnya? Nabikah mana hadisnya yang saya selisihi? Baru dikatakan berselisih apabila ada Nabi bilang jangan, lalu saya baca, di situ berselisih namanya. Tapi bacanya rame-rame. Apa? Berarti babnya bab rame-rame bacanya, baca berjamaah masalahnya. Nanti kita bahas tentang masalah baca berame-rame. Jangan diaduk-aduk masalahnya. Berarti katakanlah, Ustaz, saya setuju tahlilan, tapi yang penting bacanya satu orang. Kan enak. Ini enggak, memang tahlilan bid'ah, pernah dibikin siapa? Ini. Datanglah saya tadi. Saya bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Saya baca di situ. 2. Yang ketiga, kalaulah saya ngomong-ngomong yang baik bersama si Adi. Nah, tadi tak masalah kan? Ya. Tiba-tiba ada orang lain datang, Ustaz kirim salam lah Mas Adi. Nah, lalu saya bilang, Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Pak Tanjung kirim salam sama kau. Oh, ya udah, tanyanya macam mana kabarmu? Nah, kata-kata macam mana kabarmu itu bahasa saya apa bahasa Pak Tanjung? Bahasa Pak Tanjung, karena dia suruh nanya. Boleh nggak saya bawa bahasa Pak Tanjung ke rumahmu? Boleh. Kalau bahasa Pak Tanjung boleh saya bawa, kenapa bahasa Allah kau larang? Kemudian baca Quran ini bagian dari zikir apa tidak? Zikir. Bagian dari zikir. Jelas ya? Bagian dari zikir. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami turunkan zikir, itu maksudnya Quran. Zikir. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, perumpamaan orang yang zikir dengan yang enggak zikir itu kayak yang hidup dengan yang mati. Bayangkan yang melayat kita ada 20 orang. Yang baca Quran 5. Yang 15 enggak. Yang baca Quran digolong zikir apa enggak? Yang enggak baca Quran digolong enggak zikir kan? Berarti sama dengan mati kan? Ini yang heran kita ketika kita datang ke tempat orang meninggal, cerita entah apa-apa, masalah pemilu begini begitu, enggak ada yang nyalahkan. Begitu ditarik ayat, langsung ada yang nyalahkan. Ini paham seperti apa ini? Kalaupun dia bilang apa namanya, ya kami nggak baca itu urusannya. Kau nggak baca ya udah, aku pun nggak salahkan kau yang nggak baca. Tetapi kami yang dibaca jangan dituding. Ini begitu kita angkat ke YouTube, ya, ke YouTube, ke Facebook, kayaknya kepanasan. Ada apa ini rupanya? Kita menjelaskan, makanya yang kita jelaskan ini kan kepada teman. Saya Facebook ini punya teman, saya compare, artinya untuk teman saya. Kalau memang pemahamannya beda, ya jangan jadi teman saya.
Saya ingin mengingatkan teman-teman, beginilah cara menjawabnya. Nggak ada saya singgah di teman-teman Facebook Wahabi itu sebegini-begini, enggak. Yang kepanasan macam-macam. Masya Allah. Ya. Udah. Ini baru 3. Ya. Kemudian ini berbicara manfaat kan? Ya. Berbicara manfaat. Baiklah, Ustaz. Jadi tunggu dulu, belum selesai. Jangan main baik-baik. Ada orang nelpon saya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ya, nah, si Polan meninggal. Siapa? Ayah si Adi. Saya bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi itu apa? Kembalikan Al-Quran. Innalillahi itu Kalau pertama kematian saja kita dikembalikan kepada Quran, kenapa dilarang membaca Quran di waktu yang lain? Kemudian mau ditanya apanya lagi? Sampai enggak kepada almarhum? Kan begitu. Sampai kan?